saya simpulkan, saya ingin menanyakan tentang pencapaian target atau cakupan-cakupan yang ada di 3 puskesmas ini dari kira-kira ini mana yang sudah mencapai target dan mana-mana yang belum mencapai target. Saya mohon Ya halo, gimana? Ada tanggapan untuk target capaian? Apa yang belum dan apa yang sudah? Sebelum ini target dan khususnya di target kegiatan musma. Oke. Kami persilakan. Oke Pak, untuk pencapaian target sendiri sebetulnya semua program sudah dijalankan. Permasalahannya adalah mengenai sasaran itu sendiri. Terus terang untuk sasaran penduduknya ini kami mendapatkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dan lebih banyak ini adalah data-data proyeksi yang tiba-tiba awal tahun datanya sekian, tengah tahun datanya sekian, dan akhir tahun datanya sekian. Jadi itu membuat sedikit kebingungan bagi kami untuk mengolah data itu sendiri. Tetapi untuk target kegiatan sendiri, alhamdulillah untuk kegiatan rutin kami sudah mengerjakan, walaupun ada beberapa yang tidak mencapai SPM khususnya di Sentani. Contoh untuk K4 entah mengapa itu sangat susah sekali untuk sampai ke 50% aja susah sekali untuk pencapaian 2012 itu untuk Sentani cuma 40%. Iya, karena K1-nya bagus, tapi untuk K1 murninya sendiri tidak terlalu menyenangkan gitu. Jadi K1 kontaknya yang banyak. Jadi kalau untuk K1 keseluruhannya sih lebih dari 100%. Yang membahagiakan sih sebetulnya PN-nya. Mungkin karena jam persal, jadi ya mencapai target. Tapi terus terang memang setelah ada jam persal, PN-nya gila-gilaan. Lebih dari target, malah seperti itu. Kemudian untuk pencapaian gizi sendiri, untuk di Sentani ya sudah mencapai target, walaupun ada beberapa yang belum. Halo? Saya lanjut Pak. Halo Pak. Kenapa ya hari Jumat kita nggak diberkati, harusnya diruat semuanya. Hari apa? Hari Sabtu. Seninnya kosong dong nanti. Semua orang bidik. Sama. Tidak ada lagi. Kenapa ya hari Jumat selalu ini? Mungkin ruangannya kali ya. Enggak, Senin bagus katanya. Terakhir kalau kok ke yoga kedua. Setiap hari ke yoga. Ya, halo Pak.
Iya Pak, putus terus Pak. Saya sakit hati Pak. Sekarang sudah nyambung. Ya. Ya, intinya bahwa 5 program. Kalau untuk KIA ya ada yang mencapai target, ada yang tidak, terutama keempat tadi. Tapi kalau untuk gizi, kalau untuk disentani sih masih di bawah target, tapi ya sudah lebih baik dibanding tahun lalu. Kemudian untuk imunisasi mencapai target juga. Kemudian untuk TB, HIV, ini untuk TB sendiri juga sebetulnya sih cakupannya untuk pencapaian target suspek masih jauh ya. Masih jauh, masih terlalu ketat untuk penjaringannya. TB HIV ya. Untuk kusta juga sama seperti itu, tapi yang saya rasakan yang untuk mengolah datanya sih lebih ke arah sasarannya sebetulnya Pak. Jadi sasaran ini berubah-ubah setiap tahunnya dan cenderung kalau misalnya tahun lalu contoh 2011 disentani 48.000 untuk jumlah penduduknya, 2012 menjadi 47.000, berkurang 1.000. Untuk 2013 sendiri kembali ke 48.000. Jadi nggak tahu nih 1.000 orangnya kan dari mana. Saya juga bingung. Biasanya akan berubah kalau mau dekat-dekat pilkada, Pak. Jadi itu yang membuat kesulitan kami untuk menghitung dari capaian program itu sendiri, terutama untuk target. Ya udah, intinya target khusus intinya udah tahu lah. Kayaknya 2012 semua naik loh capaian, semua naik, K4 naik, itu naik, sekarang kan turun targetnya. Target capaiannya itu naik, tetapi itu karena jumlah penduduknya turun, sehingga targetnya juga menurun kan, target sasarannya. Iya, tapi itu lebih turun dibanding tahun 2011. Udah cukup. Kayaknya sudah Pak. Sudah Pak. Itu yang disentani ya Pak. Ya. TKP sama dosen sama atau ada bedanya? Idem Pak katanya Pak. Iya. Baik teman-teman sekalian, saya kira tadi juga mendapatkan cukup gambaran tentang situasi, kondisi, pemberitaan dan perjuangan teman-teman sampai sekarang. Tapi saya yakin teman-teman tetap semangat ya, semangat untuk berjuang dan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Bisa nambahin nggak? Minimal target SDM dan tentu kita harus mendorong ya, mendorong untuk khususnya di kesehatan juga memperhatikan betul agar supaya standar pelayanan kita tercapai, maka standar-standar yang lain juga harus dipenuhi, standar SDM, standar infrastruktur, kemudian standar kompetensi kita sendiri itu juga harus diperhatikan. Maaf Pak, boleh nambah sedikit? Iya. Mungkin sedikit nyambung tentang pelatihan yang tadi 8 itu ya Pak, mengulang lagi. Maaf ya, nggak, pemikiran saya seperti ini Pak. Satu, di Kabupaten Jayapura, kepala puskesmasnya itu yang definitif hanya satu ya, saat ini ya, Ayu Sentani. Ada yang sudah dilantik nggak kepala puskesmasnya? Jadi gini, untuk kepala puskesmas yang definitif itu cuma satu yang ada. Yang dari 19 puskesmas itu kepala puskesmasnya yang lain belum definitif. Kemudian yang ya ada beberapa kepala puskesmasnya adalah dokter PTT, ada yang dokter PM tapi tidak didefinitifkan. Belum didefinitifkan. Yang definitif cuma saya, kasihan ya Pak.
Karena memang tunjangan fungsional dokter lebih besar daripada tunjangan strukturalnya. Jadi pada nggak mau didefinitifkan. Jadi sedangkan untuk masa kerja teman-teman sendiri yang PTT itu kan boleh dibilang singkat, sehingga mungkin dinas agak sedikit bingung untuk mengadakan pelatihan-pelatihan ini. Jadi nanti, jadi kalau misalnya pelatihan 88-nya diikutin, setelah pelatihan terakhir langsung selesai, tugas PTT-nya kan hilang lagi seperti itu. Ya, jadi itu yang terjadi masalah di Kabupaten Jayapura. Kalaupun bukan dokter yang jadi kepala puskesmasnya, biasanya akan ada entah nanti di rolling atau memang nanti dijadikan yang lain seperti itu. Itu yang membuat kenapa pelatihan ini mungkin belum dilaksanakan atau mungkin belum terpikirkan, karena untuk mengatur tempatnya masih harus banyak. Iya. Benar. Iya, benar Pak. Jadi sebetulnya idealnya memang sih mungkin ada pelatihan-pelatihan tersebut, tetapi ya karena kondisi dan situasinya seperti ini ya belum dilaksanakan. Ya, terima kasih. Jadi itu sangat penting sekali, betul. Bahwa ini akan kami bawa juga nanti dalam diskusi dengan pimpinan di Nasional Kabupaten. Ya, Senin nanti kita akan diskusi dengan kabupaten. Akan kita bawa. Ya, jadi untuk bisa mencapai hal itu tentu juga prasyarat untuk mencapai kinerja mungkin puskesmas yang bagus juga semuanya harus ditingkatkan, termasuk kompetensi itu. Dan lebih khusus untuk puskesmas, saya kira memang kompetensi khusus ini yang akan diimplementasikan setiap saat kita di puskesmas. Saya berharap ini nanti ke depan teman-teman, saya nggak tahu apakah namanya ini semacam bikin success story gitu di masing-masing puskesmas. Ya, cobalah kita di masing-masing puskesmas membuat suatu project gitu atau apa untuk di puskesmas saya. Saya ingin membuat kemenangan kecil dalam ini untuk mencapai program persatuan puskesmas. Ya, dengan bangga ini misalnya sampai akhir tahun kita ingin ada project untuk meraih kemenangan kecil di puskesmas, sesuatu yang bisa kita banggakan dalam kinerja kita. Ya, sambil belajar ini, saya yakin teman-teman akan mengimplementasikan kompetensi ini dalam suatu project kecil atau apapun namanya untuk keberhasilan pencapaian target program di puskesmas. Gitu ya teman-teman. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Terima kasih. Saya yakin dan seperti itu akan oleh masyarakat, teman-teman puskesmas akan semakin semangat bekerja dan semoga Tuhan memberkati karya-karya kita semuanya. Begitu teman-teman. Iya Pak. Kita akhiri sesi ini. Itu teman-teman. Ya, terima kasih Pak. Ya, teman-teman, kalau ada kata-kata kita saya yang berkenan, ya, maupun ya, hidup Kabupaten Jayapura, jaya. Ya, jaya Pak. Jaya. Baik, Pak Khairul dan Pak Nasrun, terima kasih atas kesempatannya hari ini tentang pemahaman bagi kami di Kabupaten Jayapura. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat siang Pak. Mungkin waktu ya kita kembalikan ke Pak Nasrun. Ya. Oke, makasih teman-teman di Sentani. Kita tutup acara ini, tapi ada beberapa catatan dari sebetulnya. Kalau kita kembali ke modul kompetensi, sebetulnya itu diatur itu adalah hanya kepala puskesmas sebetulnya. Cuman memang tadi informasi dari Dr. Dian yang mengatakan bahwa yang definitif hanya 1 dari 19 itu juga jadi masalah. Mungkin itu nanti kita akan coba lihat. Kita akan bawa itu diskusi dengan dinas kesehatan pada hari Senin.
Nah, itu mungkin yang perlu dibuka tadi juga untuk mendorong itu mungkin jadinya mungkin itu tadi kalau mau ya kita melakukan sukses story kecil-kecilan di setiap puskesmas itu yang sebetulnya akan menjadi poin penting di setiap puskesmas itu karena kepala puskesmasnya pun begitu. Itu saja Mas Irman, kita tutup sampai ketemu Senin. Salam dari Jogja untuk teman-teman di Papua. Ya. Ya, terima kasih Pak. Sampai berjumpa lagi. Ya, kebetulan di sini tidak Pak. Tidak banjir Pak. Di Jayapura yang banjir. Mudah-mudahan Jumat besok tidak ada bentukan lagi Mas Irman ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Atau ada ide mungkin untuk dirubah waktu ya. Kebetulan kita sering menjalankan waktu hari Senin itu tanpa hambatan juga sih. Kenapa hari Jumat selalu seperti ini? Saya juga nggak tahu. Mungkin ada saran dari teman-teman untuk merubah waktu atau gimana, memberi masukan ke kita. Seperti itu. Baik, Mas Nasrun dan Pak Khairul, nanti kita diskusikan kembali waktu dan tempatnya. Terima kasih, selamat siang. Cuma bisa